itu amanah, bagaimana cara kita beramanah, melaksanakan amanah, dan apa yang akan kita dapatkan ketika kita amanah ataupun tidak amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Balik lagi di channel Kang Mudin bersama Mahmudin di sini, santri yang selalu berusaha untuk belajar dengan siapapun, dengan apapun, kapanpun dan dimanapun, karena belajar itu tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, berjumpa lagi dengan Adin di sini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar atau membahas tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Dengan submateri yang kedua, mari berperilaku amanah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita lanjut untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya yang belum menyimak video sebelumnya, sama-sama disimak terlebih dahulu ya video sebelumnya. Silakan klik link di atas, simak untuk mari submateri yang pertama, mari berperilaku jujur. Oke, kita lanjut ke materi atau submateri yang kedua dalam bab hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah, dengan submateri mari berperilaku amanah. Anak-anakku sekalian yang Pak Din sayangi, Bapak Ibu Guru yang Pak Din hormati, sebelum kita lanjut untuk video kali ini, mari sama-sama kita simak terlebih dahulu video singkat yang menceritakan tentang amanah. Yuk sama-sama kita saksikan bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau mencari siapa? Saya Ibrahim. Saya ingin bertemu pemilik tempat ini. Saya ingin mencari pekerjaan. Oh, begitu. Aku pemilik kebun ini, dan kebetulan aku sedang mencari seseorang untuk merawat kebunku. Apakah kamu bersedia? Oh, tentu saja. Aku bersedia. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Bagus kalau begitu. Mulai hari ini, engkau sudah mulai bekerja. Jagalah kebunku dengan baik. Aku percayakan semuanya kepadamu. Baik Tuan, terima kasih. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya akan jaga dan rawat kebun Tuan. Bagus. Masya Allah, buah ini begitu ranum. Kebetulan aku sedang haus. Astagfirullah, ini punya majikanku. Tidak boleh aku makan tanpa seizinnya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kebunku, hai Ibrahim? Alhamdulillah, pohon apel kita berbuah sangat banyak. Baru setengah hari saja sudah kudapat 20 keranjang. Bagus, bagus. Kalau begitu, tolong bawakan aku apel yang paling manis dari hasil kebunku.
Silakan dicoba, tuanku. Hah? Ibrahim, ini sama sekali tidak manis. Ambilkan aku yang lain. Baik, tuan. Wahai Ibrahim, aku heran denganmu. Kau sudah lama menjaga kebunku ini. Tidakkah kau tahu mana yang asam dan yang manis? Maafkan saya, Tuan. Apa? Kamu tidak tahu? Tidak tahu, Tuan. Lalu apa kerjamu selama ini? Keterlaluan kamu, Ibrahim. Ibrahim, jawab pertanyaanku. Berapa lama kamu bekerja di kebunku? 3 tahun, Tuan. Sudah sekian tahun kamu bekerja masih tidak tahu mana apel yang manis. Coba jelaskan apa masalahmu. Tuan, bukankah saya ini diamanatkan hanya untuk menjaga dan merawat kebun saja? Ya benar. Itu sudah saya lakukan, Tuan. Lalu, apa hubungannya dengan pertanyaanku? Begini, Tuan. Bukankah Tuan belum pernah memberikan izin kepada saya untuk mencicipi buah ini? Iya. Lalu kenapa? Maafkan saya, Tuan. Selama ini, Tuan belum pernah mengizinkan saya. Maka, belum satu buah pun yang berani saya cicipi. Saya tidak mau melanggar amanah Tuan. Saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya. Subhanallah. Luar biasa orang ini. Sedemikian amanahnya sampai tidak pernah mencicipi hasil kebunku. Walaupun aku tidak melihatnya. Astagfirullah, Ibrahim. Jadi karena itu kau tidak bisa membedakan apel yang manis dan yang asam. Subhanallah. Jika demikian, maafkan aku, Ibrahim. Aku yang salah. Kamu sungguh orang yang sangat mulia. Maafkan aku. Nah, itulah tadi video singkat yang mencerminkan tentang amanah. Nah, tugas untuk adik-adik, tugas untuk anak-anak sekalian, silakan komen di bawah, ataupun jawab di classroom, ataupun jawab sesuai perintah dari Bapak Ibu guru sekalian. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah silakan kalian buat kesimpulan dari video singkat tadi. Dari cuplikan video tersebut kalian buatlah kesimpulannya, ya. Apa kesimpulannya? Nah, kita lanjut kepada materi, yaitu mari berperilaku amanah. Apa itu amanah? Kemudian kepada siapa kita harus amanah? Dan bagaimana cara kita beramanah? Bagaimana cara kita amanah? Definisi amanah. Amanah artinya terpercaya, atau bisa diartikan juga sebagai dapat dipercaya, ya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan. Pesan yang dititipkan itu dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah sama dengan tanggung jawab. Ya, jadi orang yang amanah berarti dia tanggung jawab. Orang yang tidak tanggung jawab berarti dia tidak amanah. Banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Bahkan kita sendiri mungkin sering mengalami yang namanya amanah ataupun tidak amanah, tanggung jawab atau tidak tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa? Ya, tanggung jawab terhadap siapa? Terus bagaimana cara kita bertanggung jawab atau yang disebut dengan amanah, ya. Jadi macam-macam amanah itu ada 3. Macam-macam amanah ada 3. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beramanah, bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala? Amanah ini berupa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Itulah bentuk amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah untuk taat dan patuh terhadap segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27. Sama-sama kita baca bareng-bareng, ya, pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah
La takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Tuh, mari sama-sama kita jalankan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, tanggung jawab amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi amanat kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, tentunya menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua, kepada siapa kita amanah? Tentunya kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada teman-teman kita, dan semua umat manusia. Kita juga harus menjalankan amanah dan tanggung jawab antar sesama. Nah, amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia yang sering kita dengar dan sering kita sebut sebagai hak asasi manusia, ya. Ada hak, ada kewajiban. Nah, disitulah tanggung jawab. Kalau kita mau menerima hak, maka kita laksanakan kewajiban. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, baru kita akan menerima hak kita. Contohnya, ya, bertanggung jawab ketika dititipi barang, ketika dititipi omongan, ataupun ketika kalian menjadi seorang mimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, ya minimal pemimpin untuk dirinya sendiri, ya. Maka peganglah tanggung jawab itu, peganglah amanah itu sebagai pemimpin, memimpin dengan baik, memimpin dengan jujur, memimpin dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah amanah terhadap diri kita sendiri. Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Hendaknya kita bisa menjaga nikmat itu. Kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Allah berikan mata untuk melihat, lihatlah yang baik-baik. Allah berikan indera penciuman untuk mencium, ciumlah bau-bau yang baik. Allah berikan tangan, gunakan tangan ini dengan baik untuk menulis hal-hal yang baik, untuk mengetik hal-hal yang baik, ya, untuk menggambar hal-hal yang baik. Allah berikan segala sesuatu macam kenikmatan yang kita rasakan tiap hari. Gunakanlah itu sebaik mungkin. Itu merupakan rasa tanggung jawab kita terhadap apa yang Allah berikan, terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dijalani dengan memelihara, menggunakan segenap kemampuannya untuk menjaga kelangsungan hidup, ya. Jangan menganiaya diri sendiri, ya. Jangan galau nggak karuan, nikmati, syukuri, ya. Kesejahteraan dan kebahagiaan kita harus selalu bahagia untuk amanah bagi diri kita, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya uang, senyum. Nggak punya uang, senyum. Punya utang, senyum. Nggak punya utang, alhamdulillah. Semoga semuanya yang punya utang, utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau yang masih belum punya kuota, semoga Allah berikan kuota. Bukan, tapi Allah berikan rezeki untuk membeli kuota agar bisa belajar, ya, bukan untuk main game. Ini amanah. Orang tua memberikan uang kepada kita untuk memberi kuota untuk belajar, mengikuti pembelajaran sekolah. Ketika kalian tidak membelanjakannya atau tidak menggunakan kuota itu untuk belajar, ya, malah digunakan untuk main game, digunakan untuk hal-hal yang lain, nonton-nonton yang nggak penting, yang tujuannya bukan sebagai titipan ataupun mandat amanat dari orang tua kita, maka itu termasuk daripada golongan yang tidak amanah. Lalu kalau kita sudah melakukan sikap amanah, ya, apa yang akan kita dapatkan kalau kita sudah melakukan amanah, sudah mengerjakan amanah, melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, baik tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab sesama manusia, tanggung jawab terhadap diri sendiri, ya. Apa yang akan kita dapatkan? Nah, inilah hikmah daripada memiliki sikap ataupun tanggung jawab, ya, memiliki sikap tanggung jawab dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Apa hikmah yang akan kita dapatkan? Hikmah berperilaku amanah
banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan. Di antaranya yang pertama ya, pasti kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Kalau kita bisa bertanggung jawab, kalau kita bisa amanah, orang lain akan percaya terhadap kita dan kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian mendapatkan simpati dari semua pihak, baik lawan maupun kawan, orang yang suka ataupun tidak suka. Ketika kita itu tanggung jawab, ketika kita itu amanah, maka orang itu akan bersimpati terhadap kita. Yang selanjutnya, hidupnya. Kalau orang yang bertanggung jawab, orang yang melaksanakan tanggung jawab sebaik mungkin, melaksanakan amanah sebaik mungkin, maka hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah-hikmah yang dapat kita rasakan ketika kita melaksanakan tanggung jawab atau amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab dengan sepenuhnya. Agar apa? Agar kita bisa merasakan nikmat ataupun hikmah daripada berperilaku amanah yang tadi. Nah, alhamdulillah selesai juga video pembelajaran hari ini. Ya, mari berperilaku amanah. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat menjaga amanah yang kita emban, tanggung jawab yang kita emban sebaik-baik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Makasih udah nonton, makasih udah klik. Mudah-mudahan apa yang Pak Din sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri Pak Din sendiri, umumnya untuk kita semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Apa tugasnya? Simak di awal. Oke, see you next time. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.